Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Wiwi Kiss. Di sini Mimin akan membahas part 3 dari anime yang berjudul Gotobun no Hanayome. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 3-nya. Keesokan paginya, Ichika sangat heran karena Miku pergi. Karena semalaman tiba-tiba Miku tidak ada di sampingnya. Yotsuba juga telah mencari Miku tapi dia juga belum kembali. Di sini Nino dan Ichika meminta Itsuki untuk mengubah dirinya menjadi Miku. Mereka berencana untuk mengelabui Futaro. Sementara di tempat lain Futaro sangat kaget karena Miku ada di sampingnya. Mereka di ranjang yang sama semalaman. Dia bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dia sangat takut jika kembaran Miku yang lainnya melihat mereka berdua. Futaro segera keluar dari kamar Miku ini. Tapi di luar dia melihat Miku lagi. Tapi dia sudah tahu kalau di depannya ini adalah Itsuki. Itu terlihat dari piyama yang dia gunakan semalam. Sebenarnya di sini Itsuki ingin membicarakan tentang mid semester mereka nanti. Tapi Futaro sedikit panik karena Miku tiba-tiba mengeluarkan suara. Futaro segera mendorong Itsuki dan dia langsung masuk ke kamar Miku lagi. Wah, kesalahpahaman mereka ini tidak kunjung usai juga ya teman-teman. Nah, di sini Futaro, Ichika dan Yotsuba pergi ke perpustakaan untuk mencari materi belajar. Tapi di sini Futaro selalu saja memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Itsuki. Dia juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh Ichika sebelumnya kalau dialah yang bisa merubah semuanya. Tapi Ichika tiba-tiba meminta Futaro untuk mengambil stabilonya yang ketinggalan di rumah. Tanpa pikir panjang, Futaro langsung pergi. Mungkin ini sebuah kesempatan agar dia bisa minta maaf kepada Itsuki. Tapi di jalan dia bertemu Miku. Di depan Miku dia berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berpikir Miku pun pasti tidak mengingat apa-apa. Saat sudah di rumah, Futaro membangunkan Itsuki yang tertidur saat belajar. Tapi Futaro berpura-pura kalau Itsuki ini adalah Miku. Mungkin dengan ini hubungan keduanya jadi lebih baik. Di sini Futaro juga akan membantu Itsuki belajar. Tapi Futaro juga akan jujur kepada dirinya. Dia minta maaf kepada Itsuki atas kejadian tempo hari. Dan Itsuki juga meminta maaf atas kejadian tempo hari kepada Futaro. Nah, di sini mereka pun melanjutkan belajar mereka. Tapi keesokan harinya mereka malah telat bangun. Padahal hari itu adalah hari ujian mid semester. Mereka sangat terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Saat sampai di depan gerbang sekolah, di sana sudah ada sappan yang berjaga. Mereka harus mengelabui petugas sekolah ini. Karena Yotsuba sudah sampai duluan, mereka pun akhirnya menyamar menjadi Yotsuba semua. Kembar 5 ini berhasil mengelabui petugas, tapi Futaro tidak berhasil. Alhasil dia pun harus ikut dengan petugas ini. Dia berharap kalau mereka semua bisa menghadapi ujian ini tanpa dia. Dia ingin mereka semua lulus. Mereka pun mulai mengerjakan ujian. Dimulai dari Miku, Yotsuba, Nino, Ichika, dan Itsuki. Tapi ternyata di sini Itsuki tahu jika mereka berlima tidak lulus, maka Futaro harus berhenti menjadi guru les mereka. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia tetap ingin Futaro menjadi guru lesnya. Beberapa hari kemudian nilai mid semester mereka keluar. Mereka semua tidak lulus. Tetapi ada kemajuan. Mereka lulus hanya pada 1 mata pelajaran saja per orangnya. Di sini Futaro tak bisa mengatakan apa-apa. Tapi dia juga sangat bangga kepada 5 saudara kembar ini. Karena mereka telah menunjukkan kemajuan mereka. Dia juga ingin berpamitan kepada 5 saudara kembar ini. Tapi tidak berapa lama ayah kembar ini nelpon. Dia sudah tahu kalau putrinya tidak lulus ujian mid. Futaro juga mengakui kalau dia telah gagal. Dan mungkin mereka harus mencari penggantinya. Tapi tiba-tiba telepon itu dirampas oleh Nino. Nino sangat kesal kalau ayahnya memberikan syarat yang tak masuk akal kepada Futaro. Tapi ayah mereka melakukan ini bukan tanpa alasan. Ini semua demi putrinya. Apakah Futaro ini cocok untuk putrinya atau tidak? Di sini Nino menjelaskan kalau mereka ini tidak gagal di semua mata pelajaran. Di sini ayah mereka pun percaya dengan perkataan Nino. Dia harap mereka semua bisa berusaha bersama Futaro. Dan karena mereka telah berbohong kepada orang tua mereka, mereka harap Futaro bisa berusaha lebih baik lagi. Nah, saat sudah pulang ke rumah, Futaro melihat kembali nilai kelima gadis ini.
Walaupun waktu mereka sangat singkat, ternyata hasil yang mereka dapatkan lumayan baik. Ayah Futaro juga meminta Futaro untuk jangan menekan gadis-gadis ini untuk belajar. Dulu Futaro juga malas belajar, tapi ujung-ujungnya dia jadi giat belajar berkat cinta pertamanya waktu kecil dulu. Tidak hanya itu, dia juga seorang berandalan dulunya. Keesokan harinya sebelum mereka memulai belajar, Miku meminta Yotsuba dan Futaro untuk mencoba kroket buatannya. Rasanya tidak terlalu enak. Karena Miku masih ingin mencobanya, dia ingin Yotsuba dan Futaro mencoba kroket buatannya sampai kroket itu terasa enak. Futaro benar-benar tak tahan lagi. Perutnya terasa sakit karena mencoba beberapa kroket buatan Miku ini. Tapi di saat itu juga dia melihat Nino dan Itsuki akan pergi keluar. Dia tak ingin mereka berdua ini keluar, karena dia ingin mengajari kembar 5 ini untuk belajar. Terpaksa dia harus meminta bantuan Yotsuba untuk berbohong. Skenario pun dimulai. Yotsuba berakting seolah-olah kalau Futaro ini sakit parah dan mereka harus mengobatinya. Futaro berpura-pura mengeluarkan darah di mulutnya, padahal itu saus tomat. Itsuki dan Nino pun membatalkan niatnya untuk pergi. Mereka semua harus merawat Futaro. Tapi tidak sengaja Nino menumpahkan bubur di muka Futaro. Dan itu membuat kebohongan Yotsuba dan Futaro pun terbongkar. Tentu saja itu membuat mereka berdua sangat marah. Di saat Itsuki dan Nino pergi, di sini Futaro merasa heran. Di antara para saudaranya Yotsuba, Yotsuba lah orang pertama yang banyak berubah. Dia juga banyak membantu Futaro. Nah, di sini entah itu prank atau benaran, Yotsuba mengakui perasaannya kepada Futaro. Kalau dia menyukai Futaro. Tapi di akhir kata dia malah tertawa dan pergi. Nah, keesokan harinya di sekolah, Yotsuba sangat kaget dengan penampilan Futaro. Dia menggunakan topeng yang sangat seram. Ternyata dia ditunjuk sebagai pelaksana uji nyali wisata sekolah mereka nanti. Di sini Yotsuba pun menceritakan sesuatu yang menarik di wisata sekolah mereka nanti, yaitu legenda api unggun yang dilakukan di akhir acara. Pasangan yang berdansa bersama di saat itu bisa terikat untuk selamanya. Tidak berapa lama Ichika datang. Dia mungkin tak ikut belajar bersama karena dia ada pemotretan. Jadi dia bertukar kontak dengan Futaro. Di sini Ichika juga mengancam Futaro. Dia akan menyebarkan foto Futaro sedang tidur jika Futaro tak berhasil mendapatkan semua kontak saudaranya. Futaro pun berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keempat kontak saudara Ichika ini. Dan semua itu berhasil dilakukan oleh Futaro. Tapi Futaro melakukan kesalahan. Dia meminta Nino untuk menuliskan kontaknya di buku catatannya. Tapi dia malah lupa mengambil buku itu kembali. Dan terpaksa dia harus menerobos masuk ke kamar Nino. Tentu saja Nino tidak senang kalau Futaro sembarangan masuk ke kamarnya. Futaro akhirnya minta maaf. Dia hanya ingin mengambil buku catatannya saja. Tapi Nino tidak akan memberikan buku catatan ini dengan mudah. Dia meminta Futaro untuk menindik telinganya. Futaro sangat gugup. Futaro mempunyai ide. Dia akan mengambil bukunya dan kabur. Tapi sayangnya tak berhasil. Buku itu terjatuh. Dan Nino langsung jatuh cinta dengan foto anak kecil yang ada di buku Futaro ini. Dia ingin Futaro memperkenalkan dia dengan anak kecil ini. Tapi Futaro hanya diam. Nino juga mencoba menunjukkan foto mereka berlima saat kecil. Tapi Futaro tidak melihatnya. Dan usut punya usut tanpa sepengetahuan Futaro dan 5 kembar ini. Ternyata dulunya mereka pernah bertemu. Entah itu dengan siapa masih jadi misteri. Keesokan harinya di sekolah, Yotsuba sangat bersemangat untuk melakukan wisata sekolah. Dia juga meminta Futaro untuk membaca brosur wisata sekolah ini. Dia juga sangat bersemangat dengan legenda dansa di akhir acara nanti. Tapi dengan sikap cuek Futaro ini, tentu saja dia sangat tidak peduli. Tidak berapa lama Ichika datang. Sepertinya dia hari ini akan izin untuk tidak ikut belajar bersama. Dia juga meminta pertolongan kepada Miku. Dia ingin Miku menggantikannya. Miku pun langsung ke kamar kecil. Dia menggunakan wig dan berpura-pura menjadi Ichika. Tapi diam-diam Futaro juga mengikuti Miku ini. Tapi saat Miku sampai di sana tidak ada orang sama sekali. Ternyata ini hanya kebohongan yang dibuat oleh Maeda. Di sini Maeda ingin mengajak Ichika asli untuk menjadi pasangan dansanya di wisata sekolah. Sebenarnya Miku tak ingin menjawab pertanyaan ini. Dia ingin Ichika asli yang menjawabnya. Tapi Maeda ini tidak tahu sabar.
Dia ingin Ichika menjawabnya sekarang. Identitas Miku ini sebenarnya hampir saja ketahuan, tapi untung saja ada Futaro yang sejak tadi memang mengikuti Miku. Terjadi pertengkaran antara Maeda dan Futaro. Maeda sangat kesal karena Futaro ikut campur urusannya. Dan untuk mengelabui Maeda, di sini Miku mengatakan kalau Futaro adalah pasangan dansanya nanti. Miku juga mengaku kalau Futaro ini adalah pacarnya. Tapi Maeda tidak percaya begitu saja. Kalau mereka memang pacaran, pasti mereka akan berpegangan tangan. Nah, di sini Miku membuktikan dirinya. Dia memegang tangan Futaro seperti seorang kekasih. Ya, setelah melihat itu, Maeda pun merelakan Ichika. Tapi Maeda juga mengancam Futaro. Jika Futaro berani menyakiti Ichika, maka Futaro akan berurusan dengannya. Malam harinya, gadis-gadis ini mengajak Futaro untuk berbelanja. Mereka akan membelikan Futaro pakaian untuk dia pakai di wisata sekolah nanti. Bermacam-macam model pun dicoba Futaro. Di sini kelima gadis ini sangat berharap agar Futaro bisa datang di acara wisata sekolah. Tapi di sini Futaro pun mendapat masalah. Raiha, adik kesayangannya, sakit. Dia harus merawat Raiha yang sedang demam ini. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh adiknya. Raiha juga meminta tolong kepada Futaro. Jika dia pergi kemah nanti, Raiha ingin mendengar cerita Futaro saat dia pulang nanti. Dan keesokan paginya, Futaro dijemput oleh kelima gadis ini. Mereka semua akan menggunakan mobil pribadi. Tapi sayangnya saat mereka pergi, mobil mereka terjebak macet. Dan terpaksa mereka pun harus menginap di sebuah penginapan. Di sini kelima gadis ini pun saling berunding. Mereka akan menginap di kamar yang sama dengan Futaro. Jadi mereka harus berhati-hati. Di sini Miku menemui Ichika. Mereka berdua membahas tentang dansa yang akan dilakukan oleh Ichika dan Futaro nantinya. Di sini Ichika sedikit tidak enak dengan Miku. Tapi jika Miku tidak masalah, maka dia akan melakukannya. Malam harinya mereka menikmati makanan yang sudah disiapkan. Futaro sangat senang dengan hidangan ini. Mereka masih membahas tentang legenda api unggun. Tapi ternyata juga beberapa dari saudara kembar mereka ini tidak tahu kalau Ichika dan Futaro akan menjadi pasangan dansa di acara api unggun nanti. Malam harinya setelah apa yang mereka lewatkan seharian ini, tibalah saatnya mereka akan beristirahat. Di sana juga terlihat Futaro sudah duluan tidur. Dan saat sudah pagi, Ichika terlalu cepat bangun. Dia berada sangat dekat dengan Futaro. Dan tak sengaja hal itu dilihat oleh Itsuki. Tapi sayangnya Itsuki tidak melihat jelas siapa yang berada di dekat Futaro ini. Dan sekarang tibalah saatnya mereka akan berangkat ke tempat wisata sekolah. Mereka menaiki bis sekolah. Tapi Itsuki masih kepikiran siapa saudaranya yang dia lihat tadi pagi. Ya teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul Gotobut no Hanayome. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 4 berikutnya. Bye-bye.